Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita kembali lagi berkumpul dan beribadah bersama-sama di ibadah online GBI SLCC. Kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap diberi kesehatan, kekuatan, dan optimis meskipun di situasi yang sulit ini. Kita percaya bahwa anugerah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa poin penting untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara, setiap minggu ketiga kami mengundang dan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memberikan persembahan sosial yang akan digunakan untuk pelayanan jemaat dan tubuh Kristus di seluruh Indonesia. Mari bersama-sama memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dig Deeper akan diadakan kembali Selasa 6 April pukul 19.30 yang akan dibawakan oleh Pastor Sulaiman Irwan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu, mari siapkan hati dan waktu kita untuk hadir di acara ini. Khusus bagi anak muda, mahasiswa, dan profesional, untuk minggu ini, acara ibadah Ignite akan digabung bersama Flamers hari Sabtu 27 Maret pukul 19 yang akan dilayani oleh Pastor Teti Irwan. Anak muda, pastikan engkau hadir di acara ini. Pasti diberkati. Untuk informasi penting lainnya, Bapak Ibu Saudara, mari kita saksikan tayangan SLCC News berikut ini. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita memulai ibadah, saya mengundang dan mengajak kita untuk mempersiapkan diri kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami di bulan Maret ini ya Tuhan. Kami sepakat dan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo dan Wapres dan seluruh aparatur negara. Tuhan berikan hikmat dalam memimpin, dalam melayani bangsa Indonesia. Diberkati Indonesia dengan damai sejahtera, ekonominya dan seluruh masyarakatnya mengalami anugerah dan kesejahteraan di dalam Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh gereja-gerejamu, tubuh Kristus di seluruh Indonesia, dan terlebih khusus untuk semua gembala dan para pelayan-pelayanmu di seluruh Indonesia. Tuhan, berkat-Mu, penyertaan Tuhan supaya mereka dipakai Tuhan melayani bangsa kami dan seluruh orang-orang percaya di Indonesia. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat yang hari-hari ini juga sedang mengalami mungkin persoalan hidup atau kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan mereka. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa di bulan-bulan ini kami dan ke depan kami akan mengalami keintiman, bertumbuh, mengalami karakter Kristus dan kasih kemurahan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang mengalami banyak berkat dan mukjizat yang dialami. Bapa di surga, kami juga berdoa khusus untuk lead pastor kami, Pastor Irwan dan Pastor Teti. Kami berdoa untuk associate pastor kami Tuhan, Pastor Hasan dan Pastor Suwarni. Kami berdoa untuk seluruh host leader, seluruh pelayan, volunteers yang Tuhan pakai. Tuhan berikan hikmat dan kekuatan pengurapan dalam melayani Tuhan, sehingga ibadah dan program di SLCC berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami berdoa dan minta
supaya hati kami dipenuhi dengan rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Supaya kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu, tapi kami menjadi pelaku firman. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kami dengar dan kami renungkan, supaya itu berbuah kali lipat dalam hidup kami. Kami ingin mengalami resilience, kami mengalami victorious bersama Tuhan. Ada iman yang terus bertumbuh. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, kami siap menyembah dan memuji-Mu. Haleluya. Amin. Hari ini kita semua siap untuk memuji Tuhan, amin. Karena Tuhan yang layak kita tinggikan pagi hari ini. Sama-sama kita mau tinggikan namanya. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Nya pagi hari ini.
Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengar firman Tuhan pagi hari ini. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Bapak, kami ucap syukur Tuhan, kami ucap syukur dimanapun kami berada Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, hadirat-Mu nyata Tuhan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk sembah Engkau lebih lagi. Roh Kudus, kami undang Kau hadir Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Lord. Longs to worship you, my soul longs to see you, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Biar pagi hari ini hanya nama-Mu Tuhan yang kami tinggikan, Jesus. My heart longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you. I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Kami mengundang Kau hadir Tuhan. Biar Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan hari ini, Jesus. As we worship you, as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence
LCC, puji Tuhan oleh anugerah dan kasih-Nya kita bisa kembali beribadah di hari Minggu 21 Maret pada hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu, kami bisa beribadah bersama keluarga kami yang tercinta. Kami berdoa biar firman Tuhan, biar Roh Kudus hari ini memberikan iluminasi, pengertian, pewahyuan sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mempunyai iman, mempercayai firman dan mendeklarasikan firman setiap hari dan mengalami kemenangan dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu, pakai di tangan-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, 2 minggu yang lalu, Pastor Irwan berkhotbah tentang Jesus Christ, Lord of all. Yesus Kristus Tuhan atas segalanya. Di situ kita belajar bahwa dasar iman kita adalah Yesus dan firman Tuhan. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan atas segalanya. Yesus Kristus adalah subjek dan pusat dari iman kita. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan atas semua orang, Tuhan atas alam semesta, Tuhan atas semua setan dan roh jahat, Tuhan atas semua penyakit, dan Tuhan atas semua kematian. Nah, saya akan melanjutkan khotbah dari Pastor Irwan kali ini setelah kita tahu bahwa Tuhan itu dahsyat, Yesus Tuhan menguasai semuanya. Sebagai umat Tuhan, orang percaya, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita? Nah, saudara, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Jadi iman dapat diartikan secara sederhana sebagai apa yang saya percayai. Sekali lagi, apa yang saya percayai. Simple. Lalu saudara bertanya, dari mana iman itu datang? Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Nah, jadi di pihak kita harus juga melakukan sesuatu. Iman yang bekerja, faith that works. Kita nggak bisa cuma tinggal diam begitu, karena kita tahu Tuhan kita tuh dahsyat. Jesus Christ, Lord of all. Nah, bagian kita ada 2 hal yang hari ini saya akan khotbahkan dengan tema deklarasi iman. Pertama adalah mempercayai firman Tuhan. Itu jangkar iman kita, firman Tuhan. Jadi kita harus mempercayai Alkitab tidak pernah salah. Nah, di dalam bahasa teologis disebut biblical inerrancy dan infallibility of scripture. Nah, saudara, Alkitab ini adalah buku yang paling banyak dicetak di dunia ini di dalam berbagai bahasa. Luar biasa banget Alkitab ini. Banyak kita hidup sekarang di zaman postmodernisme, liberalisme, yang mengatakan bahwa Alkitab ini ya kadang-kadang dia bisa menjadi firman Tuhan, kalau Tuhan bicara. Tapi kalau Tuhan nggak bicara, berarti Alkitab bukan firman Allah. Jadi orang kaum liberalisme, mereka nggak mengakui Alkitab sepenuhnya adalah firman Tuhan. Mereka ada yang berkata, oh Alkitab ini udah zaman sekarang, zaman now, udah nggak relevan lagi sama zaman ini. Ini udah buku kuno. Itu kata orang-orang liberalisme. Padahal Alkitab tidak pernah salah. Saya akan membahas pentingnya. Kenapa? Karena iman kita didasarkan pada firman Tuhan, pada Alkitab. Dan yang kedua, Tuhan tidak pernah salah. Jangan pernah saudara meragukan Tuhan dalam hidupmu. Saudara berkata, ya Tuhan nih gak bener nih, Tuhan salah nih. Tuhan tidak pernah salah. Dia Tuhan yang sempurna, dia tidak pernah salah. Nah, apa itu biblical inerrancy atau ketaksalahan Alkitab? Ini adalah bahwa Alkitab adalah satu-satunya firman yang diilhamkan Allah, yang ditulis oleh orang-orang yang dipilih Allah.
Jadi orangnya juga dipilih, di bawah pengawasan dan pimpinan Roh Kudus tanpa salah. Jadi ini nggak ada salahnya dalam segala pernyataan dan merupakan otoritas tertinggi dalam iman, tingkah laku, dan sejarah. Alkitab sebagai firman Allah yang berwibawa dan tidak dapat salah. Hebat sekali ya, tidak bisa salah, tidak pernah salah dasar iman kita ini, Alkitab ini. Nah, di dalam inerransi ada bukti-bukti, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tidak bisa salah. Ada 3 hal. Pertama, pernyataan atau revelation adalah tindakan Allah yang mengkomunikasikan dirinya kepada manusia melalui Alkitab. Jadi Allah ini mau berkomunikasi dengan kita, umatnya. Bagaimana caranya dia berkomunikasi? Melalui Alkitab, firman Tuhan yang kita punya ini. Lalu yang kedua, pengilhaman atau inspiration adalah pengendalian oleh Roh Kudus terhadap para penulis kitab-kitab Alkitab agar mereka tidak melakukan kesalahan dalam menulis kata demi kata dalam Alkitab. Jadi kata demi kata dalam Alkitab ini tidak salah karena diilhami oleh Roh Kudus. Nah, yang ketiga, penerangan atau illumination, artinya tindakan Roh Kudus untuk memberikan pengertian yang benar tentang tulisan Alkitab kepada setiap orang yang menginterpretasikannya. Jadi waktu kita membaca Alkitab ini, kita akan mengerti isinya oleh pengilhaman Roh Kudus. Roh Kudus memberi pewahyuan. Roh Kudus memberi iluminasi kepada kita semua. Nah, saya berharap kita makin mantep. Jadi iman kita, jangkar kita nggak mudah goyah. Kalau ada orang yang bilang, saya nggak percaya lagi tuh Alkitab, itu buku kuno. Kita bisa menjelaskannya bahwa Alkitab tidak pernah salah. Alkitab adalah firman Tuhan yang 100% benar dan tidak ada salahnya. Nah, sekarang mari kita melihat salah satu contoh di Alkitab bagaimana yang tadi saya bilang mempercayai firman. Bagaimana percaya itu sangat penting dalam iman kita. Mari kita lihat dari Matius 9 ayat 27 sampai 31. Perikop ini menceritakan Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Jadi kalau kita lihat Yesus dalam perjalanan ya, lalu 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru, "Kasihanilah kami, anak Daud." Ya, jadi mereka memohon belas kasihan Yesus supaya mereka saudara disembuhkan tentunya karena mereka buta, 2 orang ini. Lalu Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datang orang buta itu, lalu Yesus berkata kepada mereka, perhatikan ini hal yang penting. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Iman itu apa? Sederhana, mempercayai firman Tuhan, mempercayai Tuhan 100%. Orang buta ini percaya. Yesus tanya, "Percaya nggak kamu sama saya? Aku bisa menyembuhkan matamu yang buta." Dia bilang, "Aku percaya." Lalu apa yang terjadi? Kita melihat Yesus menjamah mata kedua orang buta itu dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Jadi iman yang bekerja adalah waktu 2 orang buta ini percaya kepada Yesus, mereka disembuhkan. Luar biasa, dahsyat Tuhan kita. Lalu meleklah mata mereka dan Yesus pun dengan tegas berpesan, mereka jangan supaya seorang pun mengetahui hal ini, tapi mereka memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Saking senangnya, saya udah bisa melihat, saya bisa melihat. Jadi mereka memasyurkan bahwa Yesus menyembuhkan mata saya yang buta. Nah, di sini kita lihat keywordsnya, percayakah kamu saya bisa melakukannya? Yes, aku percaya. Iman adalah mempercayai firman Tuhan. Iman adalah mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan, oleh Alkitab. Maka itu akan terjadi sesuai iman kita. Nah, di bagian lain kita tahu cerita ini ada yang namanya Thomas. Ya, jadi dari 12 murid waktu Yesus datang ada Thomas
Dan Thomas nggak ada di situ, dia nggak melihat Yesus. Lalu Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Keywordsnya, aku tidak percaya. Ini beda lagi ya, bertolak belakang sama dua orang buta tadi. Aku tidak percaya. Lalu Yesus berkata kepada, waktu Yesus datang, pintu terkunci, ya Yesus bilang damai sejahtera. Nah, ada Thomas di situ. Yesus bilang, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkannya ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Keywordsnya, percayalah. Jangan gak percaya Thomas, percayalah. Katanya gitu ya. Nah kemudian Yesus melanjutkan, ini hal yang penting. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara mau berbahagia? Ya tentu kita semua mau berbahagia. Bagaimana kita berbahagia? Kita walaupun gak melihat dengan mata jasmani kita saat ini, namun kita percaya akan setiap firman yang ditulis di Alkitab, setiap firman yang dinyatakan di dalam Alkitab kita sebagai firman Tuhan, kita percaya, maka kita akan berbahagia. Ketika kita mempercayai kebenaran firman Tuhan, maka itu akan terjadi dalam hidup kita sesuai iman kita. Percayalah akan firman Tuhan. Firman Tuhan juga berkata di Amsal 23 ayat 7, for as he thinks in his heart, so is he. Jadi saudara, apa yang saudara pikirkan pagi, siang, sore, malam, apa yang ada dalam pikiran saudara, yang saudara percayai, ya believe saudara, itu akan menjadi iman saudara. Jadi bagaimana supaya apa yang pikiran-pikiran yang saudara punya ini adalah pikiran-pikiran iman? Saudara setiap hari harus membaca Alkitab supaya yang masuk, yang diinstal dalam pikiran saudara adalah firman. Bukan gosip, bukan hal-hal yang gak baik, bukan hal-hal yang negatif, tapi yang masuk adalah firman Tuhan. Maka terjadilah sesuai imanmu. Nah ya sekarang yang kedua, jadi yang tadi yang pertama mempercayai firman Tuhan. Yang kedua, mendeklarasikan firman Tuhan. Jadi setelah saudara percaya, diinput setiap hari oleh firman, saudara baca Alkitab setiap hari, saudara makan firman Tuhan ini setiap hari, saudara kunyah, saudara renungkan, saudara percaya, saudara lakukan firman Tuhan ini. Maka yang kedua, saudara deklarasikan firman Tuhan ini. Nah Yesaya 55 ayat 11 berkata, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan aku akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan, setiap firman yang kita nyatakan, deklarasikan, itu gak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu, Alkitab ini bukan buku biasa. Ini adalah firman Tuhan, ini adalah isi hati Tuhan. Ini adalah bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan kita. Karena itu firman ini adalah luar biasa. Nah sekarang mari kita lihat yang berikut dari Matius. Sudah tahu kejadian ini waktu Yesus tiba di satu daerah Kaisarea Filipi. Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, oh Tuhan, ada yang mengatakan engkau Yohanes Pembaptis, ada yang bilang engkau Elia, Yeremia, atau salah seorang nabi. Lalu Yesus tanya lagi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, saudara, Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini deklarasi iman dari Petrus ya, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini luar biasa, ini pernyataan iman dari Petrus. Lalu Yesus bilang, berbahagialah engkau Simon bin Yunus,
Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, setelah kata-kata ini, Yesus berkata kepada Simon, Simon, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Matius 16 ayat 19. Saya punya kunci ya. Kuncinya besar gitu ya. Kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah saudara, ini luar biasa sekali ayat ini. Jadi Petrus diberikan kunci. Kita anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus dengan sungguh-sungguh, kita dikasih kunci kerajaan surga. Apa gunanya kunci? Saudara mungkin punya banyak kunci di rumah ya. Ada kunci pintu utama, ada kunci mobil, ada kunci kamar, ada kunci lemari, dan macam-macam kunci yang lain. Saya tanya pertanyaan sederhana, apa fungsinya kunci? Apa gunanya kunci? Untuk membuka, to unlock. Kunci itu untuk membuka. Nah saudara, tadi kita baca firman Tuhan. Apa yang kau ikat di dunia ini, kita punya kunci ya. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Jadi sebenarnya dalam hidup kita sudah dikasih kuasa, power yang luar biasa. Kita punya kunci yang bisa membuka hal-hal yang mustahil. Kita punya kunci yang bisa membawa orang-orang pada keselamatan. Kita punya kunci yang bisa membawa pemulihan keluarga. Kita punya kunci yang bisa menyembuhkan anak-anak, orang-orang muda yang terlibat LGBT. Kita punya kunci yang bisa menolong orang yang lagi patah semangat. Kita punya kunci yang bisa menolong orang yang lagi depresi. Kita punya kunci untuk bisnis kita yang udah mulai lemah. Kita punya kunci untuk anak kita yang lagi sakit. Kita punya kunci. Apa itu kunci yang kita punya? Firman Tuhan yang dahsyat. Jadi waktu kita tahu kita punya kunci, kita harus pakai kunci ini. Kita harus deklarasikan firman. Kita harus ucapkan iman kita. Maka kita akan melihat kemenangan demi kemenangan, mujizat demi mujizat terjadi dalam hidup kita. Nah, saya mau mengajak saudara melihat 3 tokoh yang ada di Alkitab, bagaimana mereka pakai kunci ini dalam hidup mereka. Mereka mendeklarasikan iman mereka. Mereka percaya hal-hal yang luar biasa dan itu terjadi. Nah yang pertama kita akan lihat Joshua dan Kaleb. Saudara sudah banyak tahu cerita ini. Joshua dan Kaleb waktu mereka diutus 10 orang ini, 10 pengintai berkata nggak mungkin. Kami lihat di sana raksasa, orang enak yang berasal dari raksasa. Tapi diri kami belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Ini deklarasi hal-hal yang negatif. Tetapi Joshua dan Kaleb berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai ini luar biasa baiknya. Ya, luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan pada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan jangan takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Ini deklarasi iman. Mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Jadi saudara, kita lihat bahwa pernyataan iman, deklarasi iman, kunci yang dilakukan oleh Joshua dan Kaleb itu membawa pengaruh yang luar biasa. Apa yang terjadi? 2 orang ini memasuki tanah perjanjian. Sedangkan yang mengucapkan hal-hal yang negatif, mereka nggak masuk. Satu generasi dilenyapkan, hanya Joshua dan Kaleb yang masuk tanah perjanjian. Jadi saudara lihat bahwa pernyataan iman, deklarasi iman itu hal yang sangat penting. Sekarang kita lihat yang kedua, Daud. Saudara, waktu Daud mau melawan Goliat, dia punya kunci
Dia tahu kunci yang diberikan buat dia. Nah saudara, apa yang terjadi? Saul berkata kepada Daud, ini waktu mau menemui Goliat udah dikasih hal yang discourage banget. Tidak mungkin ya di ayat 33, engkau dapat menghadapi orang Filistin itu dan melawan dia sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tidak mungkin. Saudara, kira-kira ya kalau saudara mau pergi kerja atau melamar kerja, lalu ada orang bilang sama saudara, kamu nggak mungkin lah bisa masuk bekerja di situ. Orang kamu nggak ada pengalaman, atau saudara mau mulai bisnis baru, ada orang bilang nggak mungkin lah kamu nggak punya keahlian, modal juga nggak ada. Saudara gimana? Pasti jadi patah semangat ya. Tapi beda sama Daud, karena dia mengerti ya apa yang Daud lakukan. Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya dan menghajarnya dan membunuhnya. Jadi dia punya deklarasi iman yang luar biasa. Dia perkatakan perkataan-perkataan iman bahwa saya bisa kalahkan tuh, saya hajar gitu ya, kata si Daud. Nah dia bilang, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Nah saudara, perhatikan ya, waktu dia mengatakan ini dia belum berperang. Dia belum langsung bertarung dengan Goliat. Kita lihat kata-kata berikutnya. Apa yang Daud katakan? Tetapi Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu akhirnya Saul bilang, ya udah kamu pergi. Nah apa yang Daud bilang? Ya saat itu, hari ini juga, ini deklarasi iman, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan engkau. Ya, mengalahkan engkau. Saudara, waktu dia bilang mengalahkan, sudah kalah belum? Belum bertanding. Tapi deklarasi iman mendahului. Dia punya kunci. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaat ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Dahsyat. Apa yang terjadi? Daud menang. Jadi deklarasi iman membuat kemenangan. Yang ketiga yang ada di Alkitab, kita tahu ada 3 orang, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu itu Raja Nebukadnezar menyuruh semua orang harus menyembah patung raja, tapi mereka nggak mau. Apa deklarasi iman? Kunci yang mereka katakan. Daniel 3, 17, 18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Wah, ini pernyataan iman yang luar biasa. Di sini kita melihat ada 2 hal. Mereka percaya sepenuhnya, kunci bahwa Tuhan bisa melepaskan mereka. Tapi mereka percaya kedaulatan Tuhan. Bahwa kalaupun Tuhan tidak melepaskan kami, kalaupun kami harus mati, kami tidak akan menyembah patung raja itu. Ini iman yang sejati. Mereka gak hanya percaya dengan iman bahwa Tuhan sanggup, tapi mereka percaya mereka tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Kalaupun aku tidak ditolong, aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu. Dan saudara tahu, deklarasi iman mereka ini kunci
membuka hal yang mujizat, unlock hal-hal yang mustahil terjadi. Saudara bisa bayangkan, itu api dipanasin 7 kali lebih panas. Orang yang membawa mereka aja mati. Apa yang terjadi ketika mereka masuk ke dalam perapian itu? Mereka sama sekali tidak terbakar. Sampai raja bingung, kenapa ya? Itu kok dimasukin 3 ada 4 orang di dalam. Ada yang menolong mereka. Dan akhirnya raja memberikan pangkat yang tinggi, kedudukan yang tinggi kepada mereka. Dan bukan itu saja, raja berkata, ya terpujilah. Ini Raja Nebukadnezar berkata begitu ya, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Keywordnya percaya. Ingat, iman itu percaya. Dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku, bangsa, dan bahasa manapun di dunia ini ya, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego akan dipenggal dan rumahnya dirobohkan dan menjadi timbunan puing karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Saudara lihat, mujizat terjadi. Nebukadnezar glorify God, menyembah Tuhan, mengagungkan Allahnya Israel, Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Karena tindakan iman mereka, karena deklarasi iman mereka. Ini yang terjadi, mujizat terjadi dalam hidup mereka. Nah saudara, iman yang sejati adalah percaya penuh pada firman Tuhan. Tetapi menerima sepenuhnya kedaulatan Tuhan dalam kehidupan ini. Seperti saya bilang tadi, Allah tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah, Dia sempurna. Apapun yang Dia buat itu benar adanya. Itu iman sejati. Kita tidak pernah mempertanyakan Tuhan. Kita tidak pernah mempersalahkan Tuhan. Kita percaya sepenuhnya pada kedaulatan Tuhan. Nah, kesaksian yang berikut. Saudara, satu waktu saya menulis di sosmed saya kata-kata ini. Ya, don't be afraid. Stand firm and you will see the deliverance the Lord will bring you today. The Lord will fight for you. You need only to be still. Ini ya, saya post di story saya, lalu di Instagram saya. Ada seorang ibu, dia ada di satu pulau, dia lagi dalam masalah berat. Nah, ibu ini membaca tulisan ini. Lalu dia betul-betul dijamah Tuhan. Dia bilang, ini kayaknya buat gua banget gitu ya. Buat gua banget. Saudara tahu kata-kata ini adalah kata-kata yang ditulis, diucapkan Musa waktu orang Israel itu lagi dikejar tentara Firaun dan berada di depan Laut Merah. Jadi itu waktu itu laut belum terbelah, di belakang udah dikejar-kejar. Lalu Musa bilang ini, ya kalau dalam bahasa Indonesia, jangan takut. Berdirilah tetap, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Nah, lalu lanjut cerita, ibu ini kemudian memperkatakan ayat ini. Dia renungkan, dia doakan, dia perkatakan. Saudara tahu dalam 1-2 hari masalah dia yang peliknya kayak benang kusut. Jadi masalahnya tuh ada masalah A, mengakibatkan masalah B, dan mengakibatkan masalah C. Satu-satu diberesin Tuhan. A-nya diberesin, B-nya diberesin, C-nya diberesin. Dari mana saya tahu? Beberapa hari kemudian saya di WA. Dia panggil saya Kak Teti. Kak Teti, aduh saya benar-benar ngalamin mujizat firman Tuhan ini. Betul-betul terjadi dalam hidup saya. Saya hanya tinggal diam. Saya berdoa dan Tuhan yang akan berperang. Tuhan yang berperang untuk masalah saya beres. Padahal tadinya saya udah hopeless banget. Gimana ini? Saya udah gak tahu jalan keluarnya gimana. God will make a way for her. Tuhan membuat kunci. Ya Tuhan unlock, membuka hal-hal yang mustahil. Luar biasa kesaksian ini. Nah saudara, jadi kita tahu bahwa kalau kita memperkatakan firman, maka itu akan terjadi. Ayub 42 ayat 2, aku tahu
bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi kalau saudara lagi gak yakin, saudara lagi maju mundur, saudara perkatakan ini, aku tahu kunci, buka. Kau punya kunci, apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Aku tahu Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Lalu apalagi ketika engkau mungkin sakit, engkau bisa perkatakan Yesaya 53 ayat 5. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Yesaya 53 itu kunci, kau membuka keadaan yang mustahil. Fisikmu sakit, tapi engkau berkata, maka itu akan terjadi. Nah saudara, saya mau tutup dengan kesaksian saya dalam waktu-waktu ini. Ini saya lagi goes dengan Pastor Irwan. Ya kami karena mau melakukan hidup yang sehat, karena sekarang lagi belum bisa ke gym, olahraga yang lain juga karena lagi pandemi, satu-satunya ini bisa dilakukan. Nah saudara, saya mendeklarasikan firman. Waktu saya mulai naik sepeda lipat, saya pikir gini, apa saya bisa ya? Karena udah lama nggak naik sepeda. Waktu sebelum pandemi kan nggak pernah naik sepeda, olahraganya lain. Lalu saya mulai lakukan, mulai 13 kilo, naik 20 kilo. Saya lihat Pastor Irwan ini 100 kilo, aduh saya tertantang ya. Karena dia coach saya yang ngajarin saya. Lalu saya bilang gini, saya perkatakan satu saat saya bisa 20 kilo. Saya yakin dia dengar ya. Dan benar saudara, karena aku tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kunci ya. Lalu benar saya mulai bisa 20 kilo. Muter-muter di PHG. Belum berani yang jauh-jauh. Itu sekitar 8 bulan lah 20 kilo. Satu saat saya perkatakan lagi. Saya yakin, satu saat saya bisa 50 kilo, 50 kilometer. Oh kata gitu, amin katanya, semangat. Dan saudara, itu bisa terjadi. Sekarang saya bisa 50 kilo. Kecepatan, sama. Dulu kecepatan 13, 12 kilometer per hour per jam. Saya bilang satu saat saya bisa 20 kilo, 20 bahkan 25 kilometer. Dan sekarang saya lagi menuju ke sana. Sudah 22-23 km per hour. Lagi latihan cadence. Jadi saudara, apa yang saudara perkatakan, apa yang saudara imani, apa yang saudara percaya, itu bisa terjadi dalam hidupmu. Jadi saya sekarang excited banget. Saya bilang satu waktu saya akan bisa 100 km. Itu my bucket list. My hope ya, satu waktu bisa. Jadi apa yang kita imani, apa yang kita percaya, kita punya kunci. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Amin ya saudara. Nah mari saya akan merangkum khotbah saya. Pertama, mempercayai firman Tuhan, Alkitab tidak pernah salah. Saudara, ini adalah jangkar iman yang luar biasa. Bahwa Alkitab tidak pernah salah, berdaulat penuh. Tuhan tidak pernah salah dalam hidup kita. Kita percaya 100% semua firman yang tertulis di Alkitab. Yang kedua, mendeklarasikan firman Tuhan, kita memiliki kunci kerajaan surga. Jadi kunci sudah kita punya, kita deklarasikan firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Dan yang ketiga, memiliki iman yang seimbang, percaya penuh akan janji Tuhan dan menerima kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Saya memberikan kesempatan buat saudara-saudara yang ada di rumah semua yang menyaksikan khotbah ini. Siapa yang berkata hari ini, Tuhan, hari ini aku mau percaya penuh pada firman Tuhan. Aku mau percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kehidupan menuju surga. Dan engkau berkata, aku mau membuka hati menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Siapa yang berkata demikian, taruh tangan kanannya di dada dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini aku membuka hati menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidupku. Aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup, yang sanggup menyelamatkan aku, membawa aku kepada hidup yang kekal. Ampuni semua dosaku ya Tuhan.
Kuduskan aku. Aku percaya hari ini namaku tertulis dalam kitab kehidupan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus aku sudah berdoa. Yang kedua, siapa di antara Bapak Ibu sekalian yang berkata, Tuhan, aku mau mempercayai firman-Mu, mendeklarasikan firman-Mu atas masalah yang tidak mungkin terjadi saat ini dalam hidupmu. Apa hal yang mustahil yang saat ini sedang engkau hadapi? Mari saya mengajak kita mendeklarasikan, kita pakai kunci kerajaan surga yang sudah diberikan kepada kita. Kita percaya itu akan terjadi. Bapa di surga, hari ini hamba-Mu mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengalami kemustahilan, yang mengalami jalan buntu, yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pintu yang tertutup. Di dalam nama Yesus kami deklarasikan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil, bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu dan baginya tidak ada yang mustahil. Terjadilah sesuai iman anak-anak-Mu Tuhan. Kami buka pintu-pintu yang tertutup. Kami mengikat setiap kuasa gelap. Kami mengikat setiap ketidakberhasilan. Kami mengikat setiap sakit penyakit. Dan kami melepaskan saat ini Tuhan kesembuhan. Kami melepaskan keberhasilan. Kami melepaskan kedamaian. Kami melepaskan sukacita. Kami melepaskan pemulihan. Dan kami melepaskan berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita bangkit berdiri, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Hari ini engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, karena Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya yang gagal. Suami-suami diberkati, istri-istri menjadi penolong yang sepadan, anak-anakmu menjadi tunas pohon zaitun, bisnismu diberkati, pekerjaanmu diberkati, rumah tanggamu diberkati, pelayananmu diberkati. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Saat ku tak tahu arah, Kau yang selalu menuntunku. Sekalipun ku terjatuh, Kau yang selalu menopangku. Kau Immanuel, Kau beserta